Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate sebuah berita terbaru ya untuk rekan-rekan pegawai non ASN termasuk juga guru yang berstatus honorer. Yang mana di sini ada informasi terbaru ya, Senin per 1 Agustus 2022. Di sini ada 6 dokumen yang harus disiapkan untuk pendataan honorer. Seluruh pegawai non ASN perlu ketahui. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu ya. Meskipun mungkin nantinya akan ada sedikit perbedaan ya antara tiap daerah terkait dengan dokumen yang akan disiapkan oleh pegawai non ASN-nya, tetapi setidaknya Bapak Ibu bisa mendapatkan sedikit referensi terkait 6 dokumen yang Bapak Ibu harus persiapkan menjelang pendataan honorer. Nah, tentunya informasi resmi tentunya tetap datang dari masing-masing Pemda ya, masing-masing Dinas Pendidikan, BKD masing-masing Pemda itu yang akan diikuti. Yang akan kami sampaikan di sini adalah secara garis besarnya Bapak Ibu ya, tambahan referensi saja. Oke. Dilansir di jpnn.com, di sini dikatakan bahwasanya pemerintah akan melakukan pendataan honorer. Nah, pendataan ini berlaku untuk seluruh tenaga non ASN tanpa terkecuali. Jadi kita sudah ketahui ya, berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB nomor sekian tertanggal 22 Juli ya, yang ditandatangani langsung oleh Pelaksana tugas Menpan RB Bapak Mahfud MD, itu memuat 2 lampiran ya, bahwasanya nantinya setiap Pemda wajib untuk melakukan pendataan honorer, dan tentunya konsekuensi yang didapatkan oleh Pemda apabila tidak melakukan pendataan honorer, maka Pemda tersebut akan dianggap tidak memiliki tenaga honorer lagi atau tenaga pegawai non ASN. Ini tentunya sangat merugikan pegawai non ASN ya, termasuk guru honorer seperti itu. Nah, di sini kita perhatikan bahwasanya untuk lampiran pertama di sini tentang daftar nama ya tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Kemudian lampiran kedua tentang riwayat kontrak kerja tenaga non ASN dan ex honorer K2. Nah, itu surat edaran ya. Jadi ada 2 lampiran sebenarnya di surat edaran itu. Di situ juga sudah terlampir terkait dengan daftar nama tenaga non ASN di lingkungan instansi ya, instansi pemerintah maksudnya. Di sini juga dikatakan bahwasanya menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Bapak Suharmen, lampiran itu harus diisi oleh BKD, bukan oleh masing-masing honorer. Jadi sudah sangat jelas ya terkait dengan lampiran pertama dan lampiran kedua terkait dengan surat edaran pendataan honorer yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, itu sebenarnya yang mendata atau yang secara langsung untuk melakukan penginputan tentunya adalah masing-masing badan kepegawaian daerah. Jadi bukan oleh masing-masing honorer. Namun tentunya di sini honorer itu harus tetap mempersiapkan ya beberapa dokumen ya. Di sini kami akan bahas garis besar dokumen-dokumen yang Bapak Ibu persiapkan. Tetapi tentunya yang resmi itu tetap yang diinformasikan oleh masing-masing BKD setempat dan Dinas Pendidikan di masing-masing instansi atau Pemda. Nah, di sini dikatakan juga Bapak Ibu ya, mohon maaf suara saya agak terganggu karena di sini lagi hujan deras ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada lampiran ya yang disebutkan sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh honorer ya. Jadi di sini dokumen-dokumen yang Bapak Ibu harus siapkan, yang pertama itu adalah NIK non ASN ya. Jadi ada NIK non ASN atau ex honorer K2. Jadi ini terkhusus untuk non ASN dan honorer K2 ya. Jadi masing-masing harus menyiapkan nomor induk ya. Nomor induk yang terdata di Dukcapil, yaitu di KTP dan tentunya terintegrasi dengan KTP dan juga Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nomor KK tenaga non ASN atau ex honorer K2. Jadi Bapak Ibu siapkan NIK. Kemudian Bapak Ibu juga harus menyiapkan nomor kartu keluarga. Oke. Itu dua dokumen wajib ya, yang wajib Bapak Ibu persiapkan berdasarkan surat edaran dari Kemenpan RB. Kemudian di sini yang ketiga adalah nomor peserta ex honorer K2 yang dimiliki pada 2013. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam kategori ex honorer THK 2
itu wajib menyiapkan nomor peserta ya. Jadi ini khusus untuk K2, siapkan memang nomor peserta yang termasuk kategori 2. Jadi kartu pesertanya disiapkan karena di situ tentunya tercantum nomor peserta Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian berikutnya di sini yang keempat adalah ijazah pendidikan terakhir ya. Jadi siapkan ijazah pendidikan terakhir tenaga non ASN atau ex honorer K2. Jadi Bapak Ibu siapkan ijazahnya ya. Ijazah di scan atau di fotokopi ya, dilegalisir tentunya Bapak Ibu ya. Kalaupun misalkan tidak dilegalisir ya, istilahnya Bapak Ibu punya aslinya ya, yaitu ijazah pendidikan terakhir untuk tenaga non ASN atau ex honorer K2. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu siapkan SK pertama hingga SK terakhir. Khusus yang poin 5 ini, admin sempat mendengar tadi di salah satu Pemda ya, menyebutkan bahwa akan ada pendataan setiap pegawai honorer atau pegawai non ASN harus menyiapkan SK jabatan dari awal bekerja hingga terakhir. Jadi SK pertama dan SK terakhir itu harus dilampirkan Bapak Ibu guru semua ya, termasuk guru honorer dan termasuk pegawai non ASN lainnya. Ini penting ya, ini penting sekali. Kemudian bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD instansi daerah. Dalam suratnya Mahfud meminta setiap pejabat pembina kepegawaian P3 PPK agar melakukan pemetaan seluruh pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing. Jadi di sini memang menginstruksikan kepada setiap PPK, BKD dan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan ya kepada seluruh pegawai non ASN di lingkungan instansi masing-masing, seperti itu ya. Nah, kemudian bagi yang memenuhi syarat itu bisa diikutsertakan kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K, kata Mahfud ya. Jadi ketika Bapak Ibu lolos pendataan, nantinya Bapak Ibu akan bisa mengikuti seleksi CPNS maupun seleksi P3K, tentunya seperti itu ya. Nah, di sini juga dikatakan beliau menegaskan pendataan honorer hanya untuk pegawai non ASN yang memiliki 5 kriteria. Yang pertama itu adalah berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu itu wajib tetap mendapatkan honorium ya dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya itu berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Ini yang harus Bapak Ibu pahami ya. Jadi ini salah satu 5 kriterianya yang bisa mengikuti pendataan honorer. Jadi tidak semuanya bisa ikut pendataan honorer Bapak Ibu ya. Itu ada kriterianya. Kemudian persyaratan lain atau dokumen lain itu Bapak Ibu itu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Jadi nantinya Bapak Ibu itu jelas ya bahwa Bapak Ibu diangkat ya, diangkat oleh pimpinan unit. Kalau misalkan di sekolah berarti Bapak Ibu diangkat dan diterima bertugas di sekolah tersebut oleh kepala sekolah. Kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember ya. Jadi wajib ya, paling singkat Bapak Ibu sudah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya informasi penting pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini ya Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kalau misalkan suara admin agak bermasalah karena admin membuat konten ini itu sementara dalam urusan dinas, berarti admin berada di luar studio pembuatan konten di Abil Maiwa Channel. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.